Oke, jadi di belakang kita ada mobil safety car yang pada masa peluncuran awalnya di tahun 2013 mencetak penjualan terbanyak teman-teman ya, sebanyak 12.000 unit mengalahin Honda Brio teman-teman ya. Nah, jadi Etios Falco ini sendiri walaupun bukan tergolong LCGC tapi untuk harganya sangat bersaing dengan LCGC. Untuk konsumsi BBM-nya juga sangat bersaing ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan harga second-nya? Untuk harga second-nya di Palembang sendiri tahun 2025 ini Etios Falco G manual tahun 2014 masih dibanderol dengan harga 100 jutaan teman-teman, yang mana harganya ini masih sangat stabil teman-teman ya. Oke, untuk jenis-jenis mobilnya ada apa aja nih? Untuk Etios sendiri ini ada tipe J, E, G, dan Toms. Meskipun mobil ini tidak diproduksi lagi tahun 2017, tapi masih banyak diminati oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan perawatannya yang gampang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas dari desain, performa, dan konsumsi bahan BBM-nya ya. Nonton terus video ini, check it out! Kalau bicara soal desain teman-teman, Etios ini dibandingkan dengan saingannya LCGC teman-teman, ini gak kalah ya teman-teman ya. Untuk desainnya juga sangat mantap banget teman-teman. Nah, untuk lampunya sendiri juga sudah dilengkapi dengan lampu halogen dan juga sudah disertai dengan fog lamp teman-teman ya. Nah, yang membedakan Etios ini dengan mobil yang lain tuh wipernya cuma ada satu teman-teman. Oke, wipernya cuma ada satu, sedangkan mobil kebanyakan dua, tapi walaupun satu ini sangat cukup banget teman-teman ya. Oke, kita kalau misalnya bicara ke bagian sampingnya teman-teman. Untuk lampu sennya sendiri ini sudah ditaruh di spion teman-teman ya. Sudah ditaruh di spion dan juga ada di bodinya teman-teman. Nah, terus untuk bannya sendiri ini sudah pakai ukuran 185/60 ring 15 teman-teman. Dan masih pakai velg yang one tone punya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ke belakang teman-teman, buka bagasinya itu kita harus tarik tuas dari kemudi sini teman-teman ya. Oke. Nih, untuk tampilan belakangnya teman-teman ini sudah dilengkapi dengan spoiler. Oke, terus kita coba buka ini bagasinya teman-teman ya. Bagasinya juga dibandingkan dengan mobil-mobil sekelas LCGC ini sudah sangat banget cukup teman-teman ya. Terus dia juga ada parkir sensingnya juga teman-teman ya. Sensor parkirnya ada dua juga teman-teman. Jadi untuk secara overall untuk body desainnya mobil Etios ini teman-teman sangat bisa bersaing lah dengan LCGC pada umumnya teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita berada di dalam kabin mobil Etios Falco G tahun 2014 ya teman-teman. Untuk lingkar kemudinya ini sudah dilengkapi dengan kulit ya. Terus di sini juga ada steering switch untuk perpindahan lagu dan next lagu ya teman-teman. Beda dari rival-rivalnya seperti Brio. Untuk Brio tahun 2013-14 itu belum ada ya untuk steering switch-nya. Terus yang bikin unik lagi untuk speedometernya teman-teman. Speedometernya ini berada di tengah. Yang dimana ya terasa canggung kalau biasa kita bawa mobil speedonya di depan setir ya, di depan kemudi. Mungkin ini mengikuti jejak kakak-kakaknya seperti Vios dan Yaris ya. Untuk speedonya berada di tengah. Untuk tampilan tengahnya juga ada MID teman-teman. Layar kecil itu bisa pengaturan odometer, trip A, trip B, dan BBM-nya. Ya, untuk dashboardnya ini terbilang unik juga teman-teman, meskipun beda dari Yaris ya. Mungkin ini versi mininya teman-teman. Terus di sini ada dua speaker ya, dua speaker di depannya. Terus untuk bagian AC-nya teman-teman, ini bagian AC-nya masih menggunakan manual ya, seperti kompor gas. Ini temperatur AC-nya. Terus ini pengaturan suhunya teman-teman. Jadi jaraknya mau ke depan atau ke bawah ini ada pengaturannya. Terus audionya sudah masih menggunakan double din, belum Android ya. Jadi kalau kalian mau upgrade ke Android, kalian bisa upgrade ke yang lebih bagus ya, lebih modern teman-teman. Terus ini transmisinya manual. Untuk Etios Falco sendiri ini belum menganut transmisi matic, semuanya manual teman-teman. Terus ini juga ada rem tangannya juga masih menggunakan rem tangan biasa, belum elektrik. Nah, yang menjadi unggulan mobil ini teman-teman ketimbang rival-rivalnya, di sini ada cooling box. Jadi kalau kalian mau bawa minuman tetap dingin, nah bisa kalian masukin ke dalam. Di sini tinggal buka ventilasinya teman-teman, ventilasi AC-nya ya. Sedangkan di rivalnya belum ada teman-teman. Untuk AC-nya juga masih sama kisi-kisinya seperti yang di tengah. Terus di bagian sininya teman-teman. Oke, untuk bagian door trimnya teman-teman. Door trimnya ini termasuk keras ya, menggunakan hard plastik. Terus di sini ada electric spion tapi belum dilengkapi dengan retractable ya.
Di sini untuk pengunci kaca, terus di sini power window. Ini power window-nya, terus di sini ada ruang penyimpanan sama cup holder. Terus di sini juga terletak speaker ya, teman-teman. Oke, untuk kursinya sendiri ini masih bisa maju mundur, teman-teman. Tapi belum bisa naik turun untuk kursinya. Terus bagian belakang juga bisa di reclining, depan sama belakang. Oke. Nah, untuk fitur keselamatannya, teman-teman. Untuk fitur keselamatan ini sudah dilengkapi dengan 2 airbag. Jadi satu sisi di setir, satu lagi di dashboard penumpang. Untuk pengereman sendiri ini sudah menggunakan pengereman ABS dan EBS, teman-teman ya. Jadi aman. Untuk baris kedua ini terbilang nyaman, teman-teman, ketimbang rival-rivalnya ya. Sandaran kursi juga oke sih, terasa enak. Terus bagian paha juga tersangga dengan baik. Nah, yang lebih enak lagi, kita bisa selonjoran, teman-teman, di depan kursi pengemudi ya. Jaraknya juga terlalu jauh ya. Oke, di sini juga ada pegangan, tapi untuk di bagian bawahnya belum dilengkapi dengan speaker. Terus di sini ada ruang penyimpanan, cup holder. Nah, untuk bagian atas juga belum dilengkapi dengan lampu penerangan ya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Untuk bagian bagasi belakang, teman-teman, ini terbilang luas ya, teman-teman. Ini bisa menyimpan 1 koper besar ditambah lagi koper minimum. Nah, terus di dalamnya juga ada penyimpanan untuk ban serepnya. Tapi untuk bagian sampingnya belum dilengkapi dengan cup holder ya, teman-teman. Nah, kalau kalian mau nambah kapasitasnya, kalian bisa menurunkan kursi bagian keduanya dengan menarik tuas di sebelah kanan dan kiri ya. Nah, terus ini juga dilengkapi dengan tonneau cover untuk meletakkan barang-barang. Nah, ini juga bisa dilepasin. Terus kita taruh dulu ya. Oke, meskipun jok baris keduanya tidak rata dengan bagasi belakangnya, ini termasuk oke ya, teman-teman. Terbilang luas untuk tempat taruh barangnya. Terus di sini di kanan dan kiri ada seat belt. Oke, terus kita lanjut ke bagian mesin ya, teman-teman. Oke, kita sudah berada di bagian mesinnya, teman-teman. Untuk Etios Falco sendiri udah menggunakan kode mesin 3NR, kapasitasnya 1200 cc, 4 silinder, dan teknologinya DOHC. Mobil ini juga mampu menghasilkan tenaga di 80 PS pada kecepatan 3500 rpm dan torsi maksimum pada 104 Nm pada kecepatan 3100 rpm, yang dimana disalurkan melalui roda depan dengan 5 percepatan menggunakan transmisi manual, teman-teman. Mobil ini mungkin tergolong ya standar ya untuk rival-rivalnya. Mobil ini kalau untuk pemakaian sehari-hari oke ya, teman-teman, karena efisiensi dari bahan bakarnya ini menurut riset kita ini bisa 1:16 pemakaian dalam kota. Untuk luar kota yang pasti ini lebih irit ya, teman-teman, 1:20 kurang lebih. Oke. Oke, jadi kita sudah di dalam Etiosnya, teman-teman ya. Kita mau masuk ke sesi test drive. Sebelum test drive kita jelasin dulu, teman-teman ya. Untuk start, dia masih belum start engine, teman-teman ya. Jadi masih pakai kunci konvensional sih untuk hidupin mobilnya. Terus untuk setirnya, teman-teman. Oke, dia jadi cuma bisa dinaik turunin aja, teman-teman, sesuai kalian, teman-teman ya. Oke, coba kita tes. Ini udah ketemu jalanan yang agak jelek, teman-teman. Kita langsung tes suspensinya. Nah, ini untuk radius putarnya juga termasuk kecil lah, teman-teman. Nyaman lah di mobil sekelasnya, teman-teman ya. Ini banyak posisi tidur. Kita coba tes, teman-teman ya, suspensinya. Oke, teman-teman, kalau mau bilang kenyamanan sih, waktu untuk suspensinya menurut saya agak kurang, teman-teman, karena ya lumayan keras sih, teman-teman, suspensinya. Tapi kalau misalnya dibilang mobil harga 100 jutaan sih sudah cukup banget, teman-teman ya. Nah, apalagi untuk mobil ini after sales-nya, teman-teman. Untuk tahu lah sendiri, mobil Toyota spare part-nya juga melimpah, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pengen ke bengkel gituan, biaya perawatannya harusnya nggak terlalu bengkak, teman-teman ya. Itu ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya bicara soal handling sih, ini dibanding Brio sih, Brio lebih unggul, teman-teman ya. Oke, untuk handlingnya, teman-teman ya. Oke, karena emang
Yap, ada sedikit delay lah teman-teman kalau kita tes di handlingnya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk bicara ini pemakaian dalam kota teman-teman, karena ini kan mobil city car nih teman-teman ya. Konsumsi BBM-nya emang sangat bersahabat banget teman-teman ya untuk konsumsi BBM-nya. Nah, apalagi kalau misalnya di perkotaan tuh kan ada kan kadang tanjakan. Nah, kalau waktu tanjakan tuh macet, ini saya pede sih naik mobil nih teman-teman. Saya sudah tes juga, saya pernah tes tuh Ayla yang 1000 cc. Waktu tanjakan tuh, waduh itu gemetaran ya saya karena mobilnya manual kan koplingnya. Tapi ini tenaga 1200-nya sangat membantu sih di tanjakan di perkotaan teman-teman ya. Nah, terus mungkin yang perlu kalian waspadai waktu naik mobil ini karena speedometernya di tengah kan, penumpang bisa tahu ya kecepatan mobilnya ya. Jadi kalau misalnya kalian melaju cepat nih, penumpang belakang bisa was-wasan gitu. Gitu sih teman-teman. Kalau misalnya bicara kenyamanan waktu bawa mobil sih, menurut saya untuk harga mobil 100 jutaan ini sudah sangat cukup sih teman-teman. Gitu. Nah, ini untuk radius putarnya juga kita coba tes putar balik ya. Nih, enak juga sih teman-teman. Perpindahan giginya juga mantap. Oke. Dia juga 5 percepatan sangat membantu lah. Apalagi kalau di perkotaan paling gigi 1 2 3 aja sih teman-teman. Nih, kalau kita tes ngebut juga bisa, mobil ini dibawa ngebut teman-teman. Mau dibawa santai juga bisa. Oke, gitu sih teman-teman. Kesimpulan dari test drive ini, fun to drive lah untuk mobil Etios nih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, setelah kita bahas luar dan dalamnya Etios Falco nih teman-teman ya. Ini pendapat saya pribadi ya, sebagai kalau misalnya saya diposisikan sebagai pemakai teman-teman ya. Saya bakal beli mobil ini karena pertama, spare partnya itu karena dari Toyota pasti bertebaran teman-teman ya. Jadi untuk biaya perawatannya ke bengkel itu nggak makan banyak duit lah teman-teman gitu ya. Nah, kedua untuk harga jualnya kembali teman-teman. Nah, untuk harga jualnya kalau di Palembang ini tergolong stabil banget teman-teman. Buktinya di tahun 2014 saja masih dihargai dengan harga 108 juta teman-teman. Di showroom saya jual teman-teman ya. Oke. Terus untuk masalah kenyamanannya teman-teman, mobil ini tentunya menurut saya untuk harga 100 jutaan sangat nyaman dan fun to drive. Itu sih teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen tahu detail mobil ini, harga dan paket kreditnya, kalian bisa follow TikTok kita dan Instagram kita ya teman-teman. Nah, terus kalian juga bisa komen di komentar mobil apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya. Oke, thank you sudah nonton. Thank you.